Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan kita merasa cemas dan ragu akan apa yang telah kita lakukan. Kita takut apa yang telah kita harapkan. Apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita yang akan terjadi. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja kita masih memiliki perasaan ragu dan cemas. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat pelayanan Yesus. Salah satunya yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan kita terambil dari Markus 6 ayat 35 sampai 44. Dalam bacaan kita, perasaan ragu dan cemas ternyata juga dirasakan oleh para murid ketika banyak orang mengikuti Yesus dan mereka ragu karena mereka tidak bisa memberi makan orang banyak itu. Kalau kita lihat bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Markus ini merupakan Injil yang paling pendek dan juga Injil yang paling tua dibandingkan dengan kitab Injil lainnya. Injil Markus banyak menceritakan ataupun mengisahkan tentang karya-karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang dilakukan olehnya. Dalam Injil Markus dijelaskan mengenai siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi dimulai dari Yesus mempersiapkan karya yang ditugaskan Allah, yaitu Dia memberitakan Injil. Kemudian diceritakan juga Yesus memberitakan kerajaan Allah di Galilea, yaitu dengan melakukan penyembuhan, mujizat, perumpamaan, dan karya-karya lainnya. Sebenarnya cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini juga terdapat dalam Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Dalam bacaan kita, salah satu karya ataupun mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu kita tahu bersama Yesus memberi makan 5.000 orang. Mungkin banyak dari kita sudah mengetahui kisah ataupun cerita ini. Jadi pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sedang menyeberangi Danau Galilea yang terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Setelah Yesus mendengar kabar dari para murid bahwa Yohanes Pembaptis ternyata telah dibunuh. Mereka ingin ke tempat yang sunyi untuk beristirahat karena mereka sudah kelelahan. Tetapi ternyata banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, sehingga orang-orang itu mengambil jalan darat dan bahkan mendahului perjalanan mereka. Ketika Yesus sampai, Ia melihat banyak orang itu, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena Ia prihatin karena orang-orang itu, mereka seperti domba yang tak bergembala. Sehingga mulailah Yesus mengajar mereka banyak hal. Kemudian para murid berkata kepada Yesus bahwa hari sudah malam dan para murid menyuruh orang banyak itu untuk pergi membeli makan di desa dan kampung di sekitar tempat itu. Tetapi Yesus berkata kepada para murid bahwa kamu harus memberi mereka makan. Para murid ternyata hanya membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka merasa cemas karena harus membeli roti lagi sebesar 200 dinar untuk memberi mereka makan. Tetapi Yesus menyatakan karya dan kuasanya dengan Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Ia mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti, kemudian dibagikan kepada para murid dan semua orang yang ada bersama-sama dengan Yesus saat itu.
Mereka pun makan sampai kenyang, bahkan bersisa roti 12 bakul penuh, selain dari sisa-sisa ikan. Kita dapat melihat bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cara Yesus dan cara para murid dalam meresponi kebutuhan orang banyak itu ternyata berbeda. Para murid cemas karena orang banyak itu terus mengikuti Yesus dan mereka tidak bisa memberikan makan orang banyak itu. Mereka berpikir dan bertindak dengan cara manusia yang pesimis, padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bagi mereka, ajaran yang keluar dari mulut Yesus itu lebih berharga daripada sekedar makan dan minum. Dalam keraguan dan kecemasan, para murid sudah seharusnya percaya penuh kepada tindakan yang akan dilakukan oleh Yesus. Memberi makan banyak orang dengan bekal yang sedikit tentu mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Yesus membuktikan bahwa Ia berkuasa melakukan hal-hal di luar kemampuan dan nalar manusia. Yesus tidak hanya mengajar dan memenuhi kebutuhan rohani manusia, tetapi Ia juga memenuhi kebutuhan jasmani orang-orang yang membutuhkan. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menghidupi teladan Yesus. Biarlah kita tetap percaya pada kuasa-Nya. Jangan biarkan rasa ragu, cemas, pesimis terus menghantui pikiran kita dan hati kita. Tetapi kita harus percaya penuh bahwa Yesus sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus pasti menyatakan karya-karyanya melalui diri kita yang kecil dan sederhana ini. Karena Yesus sangat mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi, marilah kita tetap bersyukur dan berbagi kasih dalam kehidupan setiap hari kepada keluarga, kepada teman-teman, sanak saudara, dan juga sesama kita lewat tindakan dan tutur kata kita yang baik dan benar. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.